Pemirsa, di tengah ramainya kawasan Pantai Indah Kapuk yang identik dengan gaya hidup urban dan destinasi kuliner, kini berdiri sebuah oase spiritual yang menghadirkan ketenangan, yakni Masjid Al-Ikhlas. Masjid itu bukan sekadar tempat ibadah, melainkan simbol ketulusan, harmoni, dan wajah baru wisata religi di Riverwalk Island, Peak, Tangerang. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waduh, dari opening aja udah religi banget ya pemirsa. Nah, karena juga di belakang saya saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Ikhlas di kawasan Peak Riverwalk Island. Nah, kalau misalnya pemirsa di sini itu kalau Anda lihat dari kasat mata, ini masjidnya begitu megah begitu ya. Tadi saat saya masuk ke sini juga rasanya saya lagi kayak ada di Timur Tengah gitu. Karena arsitekturnya megah banget. Rasanya mengingatkan saya seperti negara Turki. Cailah, padahal saya belum pernah ke negara Turki. Aduh, laga-laganya. Nah, daripada penasaran bagaimana keberagaman dan juga arsitektur dan sejarah di balik dari Masjid Al-Ikhlas ini, langsung aja yuk ikut saya ke dalam. Let's go! Ya pemirsa Speak saat ini saya sudah berada di area dalam Masjid Al-Ikhlas. Kalau bisa Anda lihat di sini pemirsa, kalau saya saat ini sedang berdiri ini untuk di saf bagian laki-laki begitu ya. Tapi kalau misalnya di belakang saya ini untuk saf perempuan. Nah, kalau dari sini memang ada pembatasnya begitu ya. Dan yang salah satu yang menarik perhatian saya juga adalah arsitekturnya begitu ya. Arsitekturnya yang begitu megah. Ini seperti gaya-gaya Timur Tengah dari Turki gitu yang mengingatkan saya ke sana gitu. Nah, lantas seperti apa sih sejarah di baliknya dan terus bagaimana sih arsitektur dan bagaimana ini dibangun Masjid Al-Ikhlas sehingga berdiri dengan kokoh di Peak ini. Nah, langsung saja saat ini saya sudah janjian begitu ya bersama dengan Kepala DKM Masjid Al-Ikhlas Peak dengan Pak Ega Agus. Langsung aja kita ke sana. Nah, kalau tadi pemirsa kita udah berbicara bagaimana dengan arsitektur kalau kita lihat dari kasat mata yang begitu indah. Nah, langsung aja yuk kita tanya lebih lanjut bersama dengan Kepala DKM Masjid Al-Ikhlas Peak bersama dengan Pak Eka Agus. Halo, selamat sore Pak Eka. Selamat sore. Pak Eka, ya, saya sebelumnya takjub waktu datang ke sini begitu ya, karena di sini arsitekturnya begitu megah. Ini mengingatkan saya kalau misalnya ini ada lagi di negara Timur Tengah, padahal sebenarnya kita lagi ada di Peak gitu. Benar. Nah, mungkin boleh diceritain bagaimana sih Pak background di balik kemegahan begitu ya di Masjid Al-Ikhlas Peak ini. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah lah cukup lah kalau di sini ya. Kalau kita lihat ornamennya ya, di mana ornamen-ornamen yang saat ini berwarna gold gitu ya. Ini melambangkan keagungan. Terus di sini ada huruf kaligrafi mengambil surat Al-Ikhlas. Jadi kalau Bu Monik melihat sekitar sini, di sini ada kubah yang cukup lumayan besar. Wah, iya benar Pak, ini kelihatannya megah banget. Ini sebagai visual daripada kebesaran gitu. Lalu di luar pun terlihat ada dua menara. Betul, ini sebagai lambang atau simbol kekuatan, keteguhan gitu ya. Lalu kalau dilihat di depan ada pohon kurma. Kalau ini kan mengusungnya kan dengan Timur Tengah masih identik dengan kurma gitu kan, seperti itu. Lalu fasilitas yang di dalam kita ada fasilitas yang cukup representatif ya. Untuk toilet juga kami sediakan dengan toilet yang modern lah ya. Begitupun di ruang wudhu. Mungkin Bu Monik bisa lihat nanti ruang wudhunya itu kerannya itu berbeda dengan keran-keran pada umumnya. Kenapa Pak? Bedanya apa? Kalau keran pada umumnya begitu dikocori kan, biasanya basah atau kena baju. Kalau itu kan kerannya cukup hanya aturan airnya sudah memang segitu gitu kan. Jadi manfaatnya lebih efisien, pengeluaran air juga. Dan kayaknya di Indonesia baru di sini deh. Gitu. Nah, lalu kalau lihat dari karpet ya, dari depan sampai ke belakang, karpet ini tidak ada sambungan. Oh iya, pasti baru nyadarin nggak ada sambungan ya Pak ya? Karpet ini tidak ada sambungan sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Jadi ini
untuk perawatannya cukup lumayan ekstra. Masya Allah, berarti lengkap ya Pak kalau misalnya datang ke sini. Tadi selain beribadah, tadi saya juga lihat jadi ada tempat kajian juga, terus juga mungkin kalau di sini mungkin untuk umat Muslim, tapi kalau misalnya umat non Muslim ini bisa beribadah di tempat-tempat yang tadi ya Pak. Ada salah satunya tadi kelenteng, terus juga nanti ada pembangunan gereja. Baik kalau begitu Pak Eka, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Maaf saya mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Kalau gitu saya mau lihat-lihat lagi Pak. Ini saya saking takjubnya Pak. Dari tadi saya benar-benar terpesona, Masya Allah. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Eka. Terima kasih. Pemirsa, tadi wawancara kami bersama dengan Kepala DKM Masjid Al-Ikhlas PIK yang tadi bagaimana sudah menjelaskan bagaimana tadi sisi di balik arsitektur dan juga bagaimana sejarah di balik megahnya Masjid Al-Ikhlas PIK ini. Saya pikir ini bagus ya Masjid PIK ini, karena memang di beberapa tempat di sekitaran sini juga terdapat daripada tempat ibadah seperti yang lain ya, kayak ada gereja, ada kuil. Saya pikir bukan hanya tempat ibadah, ini juga dijadikan sebagai tempat wisata religi ya, dan sangat nyaman sekali. Dan tadi saya juga lihat gitu ya di layar monitor bahwa di sini tidak hanya untuk beribadah, namun juga ada kajian-kajian yang memang tersampaikan dalam monitor gitu. Jadi artinya pada saat ibadah dan berkesempatan hadir untuk mengikuti kajian, dan itu sangat-sangat baik sih menurut saya. Ya pemirsa, kalau tadi kan saya sempat ngasih tahu nih gimana sih area luar di kawasan Masjid Al-Ikhlas PIK. Kan tadi saya bilang juga ada beberapa tempat ibadah lainnya. Nah ini di seberang saya pemirsa, salah satunya ini berdiri kelenteng Tian Phuong, ini artinya adalah Istana Kemakmuran Agung. Nah ini pemirsa, ini berdiri dengan kokoh di seberang Masjid Al-Ikhlas PIK gitu. Nah tadi juga saya sempat bertanya kepada salah satu pengelola yang ada di sini. Ini biasanya kalau misalnya Masjid Al-Ikhlas ini sedang misalnya lagi ada ibadah untuk Idul Fitri dan juga Idul Adha, biasanya kalau dari pihak kelenteng sendiri ini memberikan bantuan bagi jemaah Muslim. Salah satunya adalah dengan pemberian LED begitu ya, yang layar TV besar gitu. Biasanya ini ditaruh di area luar bagi jemaah ini yang tidak bisa melihat area dalam masjid karena kalau lagi penuh begitu ya. Tentunya kan ini menunjukkan bagaimana simbol dari toleransi dan juga keberagaman. Dan tidak hanya itu pemirsa, dan di sebelah kanan saya juga ini sedang ada pembangunan gereja dan juga nantinya akan ada pembangunan vihara, yang mana tentunya kalau Anda datang ke kawasan Riverwalk Island yang berada di PIK, ini tidak hanya ada masjid, kemudian tadi juga ada kelenteng, ada juga vihara, ada juga gereja. Wah ini jadi bagi yang muslim dan juga non-muslim ini bisa datang begini ke sini begitu ya pemirsa. Kalau kita lihat begitu di tengah hiruk pikuk di kawasan PIK, kalau biasanya ada wisata kuliner, terus juga ada wisata tempat-tempat berlibur, tapi kalau misalnya Anda bingung mau beribadah kemana, ini ke Riverwalk Island ini bisa menjadi pilihan Anda. Nah kalau gitu pemirsa, sekian untuk episode Speak kali ini. Gimana? Seru nggak kali ini? Dan kira-kira saya harus kemana lagi ya kalau ke daerah PIK ini? Harus ke tempat mana lagi ya? Kalau gitu komen aja langsung di bawah ya pemirsa. Monik Syafira, Ades Herman, Tangerang PIK melaporkan.